sambutan dan arahan dari Bapak Kasih kita pada beliau Ustaz Haji Khairul Zikid dan DMD kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengawas, di sini ada Budin, ada Pak Farhan, Ketua MGMP PAI SMK Kota Surabaya, Pak Sofyan Hadi Ustadz ya, karena istrinya satu ya. Ya, nggak boleh nanti lupa siapa Pak Farhan yang bahas istri 4 ya. Kalau saya jangan 4 istrinya cukup 1, rasanya yang 4 ya. Setuju ya Ibu ya? Ya. Bapak Ibu, langsung saja saya hanya menyambung yang disampaikan oleh Pak Farhan. Yang pertama Bapak Ibu, dan ini saya sampaikan ya, di forum-forum pertemuan KKG maupun NGMP PAI. Saya minta guru PAI yang laki-laki itu pakai peci. Ya, loh iya, yang laki-laki itu pakai peci atau kopiah. Ya, dengan pakai peci atau kopiah tidak mengurangi kegantengan dan ketampanan wajahnya. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya ini hobinya traveling ya. Saya pernah ke Turki, pernah ke Cina, pernah ke Malaysia, Singapura, Malaysia dan lain-lain. Itu kalau pakai peci, apalagi peci hitam ini, pasti from Indonesia. Ya. Iya, pasti itu adalah ciri khas dari orang Indonesia. Dengan ini punya kekhasan, tidak bangga. Ya. Saya ke Bali, itu orang Bali itu pakai apa? Pakai udengnya itu ya, itu bangga. Nah, dengan ini guru PAI yo bangga, pakai peci. Yang laki-laki maksudnya ya, yang laki-laki. Yang kedua Bapak Ibu, saya itu karena saya ini pernah jadi guru PAI, jadi saya ini tahu betul guru PAI itu seperti apa. Jadi saya ini guru PAI yang sudah bertobat. Jadi saya mengajak guru PAI khususnya yang ada di SMK Kota Surabaya ini untuk kompak. Ya. Sebagus apapun jenengan membuat program, kalau tidak kompak, tidak bersatu, tidak solid, maka program itu akan terseok-seok, berdarah-darah dan tidak sukses. Dan jadi saya mengajak guru PAI itu harus kompak. Dan penyakit guru PAI itu angel diajak kompak. Nah, sing guyu iki mesti ibu pelaku. Ya, jadi sekali lagi saya mengajak guru PAI ini ayo yang kompak. Ya. Al barokatu ma'al jamaah. Jadi kalau jenengan ini kompak, maka Allah akan menurunkan namanya barokah. Tapi kalau tidak kompak, wah susah. Suami istri itu kalau kompak, saya ulangi, suami istri kalau kompak, saya jamin kaya raya. Bukan hanya kaya, tapi kaya raya. Kalau jenengan ini kok hidupnya masih susah, gak kompak dengan istrinya. Betul. Bapak Ibu, saya dulu itu pernah hidup susah. Kenapa dulu pernah hidup susah? Yaitu tadi tidak kompak dengan istri. Kalau sekarang saya itu melakukan istri saya dan ibu saya. Nah, nanti saya diprotes nanti ya. Jadi saya ini membuat istri saya dan ibu saya itu sebagai ratu. Minta 1 juta, saya kasih 2 juta. Jangan seperti ini minta
1 juta dikasih 500, ya ngomel-ngomel terus ya. Ya, dan cirinya kalau laki-laki itu sering ngomel istrinya itu biasanya kurus biasanya. Iya, tambah bonusnya cepat mati ya. Nah, makanya ini santai dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mengajak, dengan ini sebenarnya Guru PA itu punya kunci supaya jadi orang sukses dan suki. Bukan hanya sukses saja, sukses dan suki. Tapi jenengan tidak mengamalkan, ya sampai istrinya pelit. Nah, itu salah satu yang membuat jenengan sukses itu dengan istri pelit. Ya. Saya itu Bapak Ibu kemana-mana itu, terutama yang seneng-seneng itu saya ajak istri saya. Kalau nggak seneng-seneng itu enggak saya ajak istri saya. Oh iya, saya kalau umroh, alhamdulillah Bapak Ibu saya setiap tahun ini bisa ke tanah suci. Dan saya mengajak istri saya. Nah, jadi bisa berdoa bersama. Ya. Jadi sekali lagi, dengan ini sebenarnya punya kunci sukses. Ya. Jadi Bapak Ibu, ayo Guru PAI SMK Sekota Surabaya ini kompak. Yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu, ini banyak yang mau saya sampaikan. Berikutnya, panjenengan semuanya ini punya potensi. Potensi itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya maziyah, kelebihan, keunggulan. Nah, bagaimana potensi ini bisa kita naikkan levelnya menjadi kompetensi. Nah, saya ulangi, potensi naik levelnya menjadi kompetensi. Kompetensi kita naikkan levelnya lagi menjadi aksi. Seperti kegiatan kita saat ini, itu adalah dalam rangka apa? Membangkitkan kompetensi Bapak Ibu supaya menjadi aksi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pengawas, Pak Farhan, ya. Jadi kan saat ini kan mengikuti workshop tentang penilaian, assessment. Kalau dulu Bapak Ibu, guru agama itu terkenal ngaji, ngarang biji. Saya ini sampai hafal, ngaji itu sampai hafal, ngarang biji. Nah, jenengan sekarang itu harus authentic assessment. Jadi membuat penilaian yang otentik, yang sebenarnya. Jadi eranya itu bukan era ngarang biji lagi. Ya, ini panel kuning apa? Jadi sekali lagi, workshop ini adalah supaya panjenengan semua nanti bisa melakukan assessment yang betul-betul otentik. Soal yang jenengan bikin adalah soal yang hot. Seandainya ada yang low, middle, itu prosentasenya rendah. Karena apa? Tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita ke depan itu sangat kompleks, sangat luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, Guru PAI itu kalau disuruh tampil, ya Guru PAI itu kalau disuruh tampil itu gak pede. Nah, saya ulangi, Guru PAI kalau disuruh tampil itu gak pede. Maka jenengan ini harus jadi orang yang pede. Terus terang saya kagum dengan Tukul. Tukul itu wajahnya jelek. Loh iya, tapi dia menyebut dirinya apa? Cover boy. Tukul itu wajahnya jelek, tapi dia menyebut apa dirinya? Cover boy. Karena apa? Dia punya kepedean yang sangat tinggi. Maka Guru PAI ini harus pede. Jadi jenengan itu saya ajak untuk pede, percaya diri. Jenengan ini harus jadi fakir, pelaku, pemain, bukan jadi maf'ul, penonton. Jenengan itu harus jadi Guru PAI fi'lul mudhari, Guru PAI masa depan, bukan jadi Guru PAI fi'lul madi, Guru PAI masa lalu. Apa indikasinya? Apa indikasinya? Jenengan tidak mau membaca buku. Saya ini sudah sarjana S1, sudah sarjana pasca sarjana S2 pun cukup.
Padahal Bapak Ibu jenengan punya dalil, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada finish, menuntut ilmu tidak ada finish, ya. Dari proses. Saya Bapak Ibu tersadar, mohon maaf, saya ini sebenarnya pinter tapi males Bapak Ibu. Ini penyakit ini males. Jadi saya itu S1 di IAIN. Dulu IAIN, sekarang menjadi UINSA. Tadi disampaikan oleh Pak Farhan, tadi Opo. Nah, ternyata saya juga bisa jadi pejabat. Alumni IAIN. Kemudian saya melanjutkan S2 ke UNESA. Dan alhamdulillah di UNESA itu saya dapat beasiswa Bapak Ibu. Beasiswa dari Dikti. Kemudian setelah dari UNESA saya ini dapat beasiswa dari UM, Universitas Negeri Malang. Jadi bukan singkatannya bukan UNM tapi UM, Universitas Negeri Malang. Tapi tidak saya ambil. Kenapa tidak saya ambil? Wis pegel, kuliah wis pegel. Dan dilala Bapak Ibu, sekarang itu ada aturan baru, pejabat itu harus doktor. Iya, kalau Pak Farhan nggak dokter, Budi nggak dokter, nggak bisa nanti lanjut, ya. Pejabat itu harus doktor. Maka saya pun dengan keterpaksaan, memang ya harus dipaksa. Ya dengan ikut ini loh workshop ini saya yakin juga rotok bekso, ya kelihatan wajahnya, ya. Rotok bekso lah, ya. Jadi akhirnya dengan keterpaksaan saya ini kuliah lagi Bapak Ibu S3 di UIN 1. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, guru PAI itu merasa ilmunya sudah cukup. Nah, ini penyakitnya. Maka jenengan itu harus menghilangkan, mendelete kata finish. Tapi apa? Harus terus start, mulai. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi jenengannya harus banyak referensi, jenengannya harus banyak membaca buku. Tadi pagi itu saya ya iseng aja membuka YouTube itu, hasil survei itu menyebutkan bahwa guru di Indonesia adalah guru yang paling rendah, bahkan zero, nol dalam membaca buku. Padahal di luar negeri itu semua guru itu harus untuk membaca buku. Nah, saya tidak tahu guru PAI SMK ini apakah juga masih punya semangat membaca buku. Ya. Soalnya biasanya, mohon maaf, biasanya itu jenengan ini contoh. Jenengan sudah sertifikasi, mendapatkan tunjangan profesi. Saya yakin tunjangan profesi itu tidak sepeser pun jenengan anggarkan untuk membeli buku. Ayo coba saya mau angkat tangan yang menganggarkan tunjangan profesi untuk membeli buku, saya kasih 100.000. Loh, ya ada yang angkat tangan kan? Jadi tidak ada sepeser pun jenengan menggunakan tunjangan profesi itu untuk membeli buku. Ya, jenengan mau perbaiki HP, kemudian pakaian, rumah itu boleh, tapi yo sisihkanlah untuk pengembangan profesi, peningkatan kompetensi. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi melalui MGMP ini saya ngajar. Ini belum materi Bapak Ibu, ini buat ya. Jadi ini Bapak Ibu, sekarang itu salah satu syarat pencairan TPK itu kan jenengan mengikuti kegiatan, mau workshop, mau apalah gitu yang resmi, ada tanda tangan kepala Kemenak atau Dinas Pendidikan. Ya, monggo ini disambut oleh MGMP silahkan. Ya, tentu MGMP ini tidak bisa kalau tidak ada support anggarannya, karena memang di PAIS itu tidak ada anggaran. Jadi kan boleh tanya kepada seksi PAIS se-Jawa Timur,
anggaran di PAIS itu adanya hanya untuk pencairan TPG. Jadi saya ulangi, anggaran di PAIS itu adanya hanya untuk pencairan TPG guru PAD. Makanya syarat jadi kasih PAIS itu harus kaya. Kalau nggak kaya kasihan Bapak. Oh iya, kenapa? Kalau nggak kaya kasih dia, kasih PAIS itu beda dengan kasih PEMA. Kalau kasih PEMA datang ke madrasah disangani Bapak Ibu. Loh, jadi kan nggak percaya tanya kasih PEMA. Kalau kasih PAIS itu sanggup dewi Bapak Ibu. Loh iya, maka syarat jadi kasih PAIS itu harus kaya. Maka saya ini pede menyampaikan kalau saya ini kaya. Loh, guru agama ya, saya ini guru agama. Jadi saya ini adalah ya orang yang sukses, suki. Nah itu begitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan dalam makolanya yang artinya begini, semakin bertambah ilmuku, semakin bertambah taulah aku akan kebodohanku. Jadi kalau jenengan ini gak merasa bodoh, berarti ilmu jenengan wis notok ya. Sudah puncak, sudah finish. Tapi kalau jenengan belajar, maka jenengan akan semakin tahu bahwa kita ini masih bodoh, bahwa kita ini masih banyak kekurangan. Jadi itu aja prolognya Bapak Ibu, dan saya habiskan. Kak Sahabat itu dan menenang ya. Oke, sekarang itunya Bapak Ibu, kebijakannya Bapak Ibu ya. Nah, saya ini kontak dulu Bapak Ibu karena baru diberitahu ini ya. Jadi ini Bapak Ibu untuk program ya, program PAIS. Jadi program PAIS itu hierarkinya itu seirama sejalan satu komando. Program PAIS itu dari pusat, dari direktur PAIS turun kepada kabin bidang PAIS, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, turun lagi kepada Kasih PAIS. Apa saja programnya? Yang pertama adalah branding PAIS ya. Jadi kita ini harus membranding PAIS. Contoh begini Bapak Ibu, jenengan pasti dulu sering mendengar slogan begini. Apapun makanannya, minumnya, loh sampai apalnya. Dan jenengan harus branding PAIS ini ya, supaya apa? Menarik. Nah, coba tahu Bapak Ibu berbintang ya, berbintang. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dia punya tagline yang menarik. Apa enggak Bapak Ibu? Berbintang. Berbintang itu luar biasa. Dia itu pakai tagline apa? Anda layak dapat bintang. Begitu berbintang, Anda layak dapat bintang. Maka peminum berbintang itu adalah orang yang punya bintang, nah, orang yang sukses. Nah, itu kan luar biasa. Maka sekali lagi, mari PAIS ini di branding supaya menarik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua Bapak Ibu, itu gerakan membaca dan menulis Al-Quran. Jadi sudahkah Bapak Ibu mendata siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu, berapa persen yang bisa membaca Al-Quran? Membaca itu ada kategori lancar, kategori kurang lancar, kategori tidak lancar, kategori tidak bisa membaca. Itu baru membaca. Kemudian menulis Al-Quran. Jangankan siswanya, gurunya gitu menulis Al-Quran kadang tidak bisa. Bapak Ibu saya beritahu, ini GPA ini ada yang pernah ikut tes petugas haji? Tidak ada. Jadi alhamdulillah kemarin itu ada salah satu pengawas
pengawas PAI itu menjadi petugas haji, yaitu Bu Umi Sada. Mudah-mudahan berikutnya itu gantian ya, bergerak gantian, mungkin Pak Farhan, Budin, dan lain-lainnya ya. Oh iya, ya kemarin itu saya begini Bapak Ibu, saya berkomunikasi kepada Bapak Kepala Kantor, Pak, masa yang dikasih porsi petugas hanya pengawas madrasah, tolong pengawas PAI ini dikasih juga kesempatan. Kalau dikasih kesempatan itu bukan berarti jenengan itu mesti masuk, bukan, tapi harus betul-betul ikut tes dengan baik, hasilnya memuaskan. Nah itu begitu. Akhirnya kemarin alhamdulillah Bu bisa ada bisa masuk ya. Dan saya alhamdulillah Bapak Ibu, saya itu pernah menjadi petugas haji 3 kali Bapak Ibu. Salah satu tesnya itu Bapak Ibu membaca dan menulis Al-Quran. Dengan cara apa? Petugas haji gak iso maca Quran. Jadi apa? Yang menguji saya waktu itu adalah Profesor Dr. Aswadi. Sekarang itu mungkin menjadi Direktur Pasca UINSA. Jadi Al-Quran di depan ini, coba dibuka surat Al-Mulk. Oh berarti tahu kan, berarti tahu kan? Coba dibaca. Kalau dibaca, sekarang ditutup. Kalau tutup, coba tulis. Nah, ditulis. Nggak usah banyak-banyak, 2 ayat saja. Kemudian coba jelaskan artinya atau terjemahnya. Sampai begitu. Nah, ini guru PAI langsung jadi kompetensi seperti itu kan hal yang biasa. Oh, guru fisika itu rumus hafal. Guru matematika itu rumus hafal. Jangan mau nulis saja ini sudah ngelontok di luar kepala sampai hilang kabeh. Kan begitu, harusnya itu sudah itu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ada School of Religious Culture ya, SRC, School of Religious Culture. Artinya apa? Bagaimana culture religius itu betul-betul bisa mewujud membumi di sekolah kita masing-masing ya. Kemudian ada sekolah moderasi beragama, karena di sekolah itu penganut agamanya bukan hanya Islam, ada Kristen, ada Katolik, mungkin ada Hindu dan Buddha. Maka sekolah itu juga harus menjadi sekolah yang moderat ya. Jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kasus, ini saya jelaskan kasus yang kemarin kita selesaikan. Salah satunya menimpa guru PAI P3K ya, guru PAI P3K, guru PAI P3K dan guru PAI Kemenang. Dan ini dua-duanya guru PAI di satu sekolah. Jadi kasus pertama Bapak Ibu itu apa, guru PAI itu memaksa anak untuk ikut sholat duha. Loh, kan bagus kan? Sholat duha ini kan bagus. Tapi mungkin perkataannya atau mungkin sikapnya atau apa, ini anaknya itu tidak terima. Kemudian lapor orang tuanya, karena orang tuanya ini mungkin apa ya, orang penting atau pejabat. Urusannya jadi panjang, dilaporkan ke polisi. Oh, rame. Akhirnya apa? Yang dari Kemenang kita ambil. Nah, daripada rame-rame kita selamatkan, kita mediasi supaya diselesaikan secara kekeluargaan. Yang dari dinas, yuk kena masalah lagi. Akhirnya diambil oleh dinas, tidak tahu sekarang ditaruh mana. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu, jenengan itu sebagai guru PAI itu harus guru yang memiliki nilai lebih dalam penampilan. Namanya good performance. Performance jenengan harus oke. Masih yo gajine titik, yo harus tampil itu maksimal. Nah, gitu. Nah, jadi guru PAI itu sekali lagi Bapak Ibu, yang berita itu yang baik-baik, jangan berita yang jelek-jelek. Kami kemarin menyelesaikan masalah guru PAI kawin lagi.
Loh, betul, ini saya tidak ngarang cerita. Jadi suaminya guru PAI, istrinya guru PAI. Loh, apa guru PAI ini? Loh, kemudian ya ini loh. Jadi sehingga ini penyakitnya guru PAI ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Ya, iya, soalnya dalilnya tadi gitu ya. Al-muhafadzatu alal qadidis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Yang lama akan saya jaga, tapi saya cari yang baru. Nah, katanya begitu. Nah, ini guyon Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas itu kasus real menimpa guru PAI. Nah, saya tidak ingin sekali lagi Bapak Ibu menangani kasus-kasus guru PAI yang seperti itu. Saya kepingin guru PAI seperti Pak Sofyan itu, juara best practice, itu begitu. Jadi laporannya yang baik-baik. Jangan kemudian laporannya itu yang, waduh, memusingkan. Akhirnya saya sudah riwa-riwi dipanggil Polres dan ini riwa-riwi ya mencapai capek kamu apa nih Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang baik-baiklah. Kita guru PAI itu yang baik ya. Kemudian digitalisasi dan ngopai itu Bapak Ibu ngobrol PAI. Nah, biasanya kan ngopi Bapak Ibu, ini ngopai, ngobrol PAI, ngobrol pendidikan agama Islam. Kalau jenengan ingin ikut program itu dilaksanakan setiap hari Rabu. Nanti biasanya saya share ke grupnya. Kalau di grup kami itu ada grup Pokja, ada grup pengawas, itu saya share. Itu setiap hari Rabu, itu dari bidang PAIS itu menampilkan guru-guru terbaik dengan tema yang berubah. Ada tema tentang media pembelajaran, ada tema tentang pembuatan karya tulis dan lain sebagainya seputar PAI. Dan yang diangkat itu adalah guru-guru PAI semuanya yang sukses. Dengan apa? Dengan kelebihannya masing-masing. Ya. Kemarin itu Bapak Ibu Surabaya alhamdulillah dapat juara umum. Ya. Udin ini salah satu pengawas yang juga mendapatkan juara. Loh, gitu loh Bapak Ibu. Maksud saya itu beritanya itu yang baik-baik. Ya. Kemudian Pak Sofyan, kemudian ada lagi Bu Mufatiro, ada lagi Bu Anita. Jadi ini alhamdulillah mudah-mudahan nanti ke depan ya semakin banyak guru PAI ini yang berprestasi. Dan saya yakin kok jenengan ini punya kemampuan, tapi jenengan ini belum mengeluarkan kemampuan. Jadi tolong kemampuan jenengan keluarkan. Saya itu gak bisa apa-apa Pak. Gak boleh itu, gak boleh. Kalau perlu jenengan tulis di rumah jenengan itu spesialis satu khotib, pemimpin tahlil, pemimpin istighosa, ngaji Al-Quran, kemudian tanya jawab agama. Ya tahu itu udah apa? Dokter itu loh dokter ya, itu kan masih ini ya papan. Dokter gigi, dokter mata, dokter kelamin. Jenengan kenapa? Kalau mencari khotib gak susah, karena ternyata ada khotib bagus. Dan itu saya lihat itu bannernya itu Ustadz Sofyan Hadi di SMK Negeri. Nah, dia harus begitu, di rumah itu harus ditulis begitu. Sehingga kalau mencari khotib itu jelas alamatnya, spesialis jenengan ini apa, gitu loh. Nah, bio yang sombong, maksudnya ojo anggur iso, tapi apa betul-betul bisa, ya betul-betul bisa. Jadi itu. Kemudian Bapak Ibu ada gerakan inovasi dan literasi publikasi guru PAI, hasil karya guru PAI sejati. Ini bidang PAIS itu merencanakan Bapak Ibu
terkait nanti akan mempublikasikan best practice yang dihasilkan oleh guru-guru PAI. Kami kemarin ya tanggal berapa ya, akhir bulan Mei ya, itu mengadakan PPKB untuk GPAI SD Kota Surabaya. Jumlah pesertanya 40. Dari 40 ini semua menghasilkan best practice. Dan saya bilang tolong best practice-nya nanti kita bukukan. Artinya apa? Itu adalah dokumen dari hasil karya berharga yang telah jenengan capai. Jadi itu Bapak Ibu. Kita ini harus punya karya. Karena apa? Dengan karya itu maka nama kita ini akan abadi. Nah, kemudian yang lain-lain Bapak Ibu, ini ada PPG. Nah, ini terkait dengan PPG ini. Nanti monggo kalau mau bertanya. Bapak Ibu, saya sampaikan pada kesempatan ini, di Surabaya ini PPG-nya ini, maksudnya kuota PPG yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu masih mandek. Padahal di daerah-daerah yang lain itu pemerintah daerahnya mensupport. Contoh di Batu itu hampir semua guru, termasuk guru PAI, itu dibiayai oleh pemerintah kotanya untuk PPG. Sampai anggarannya masih ada, tapi gurunya sudah habis. Kemudian lagi di Kota Malang, di Kabupaten Malang, di Pacitan, di Probolinggo, di Ponorogo ini dibiayai. Kami sudah berusaha Bapak Ibu menghadap kepada Dinas Pendidikan, kemudian juga menyampaikan kepada Pak Kepala Kantor supaya melobi Pak Eri, ini masih mandek. Sehingga kuota guru PAI yang masuk kuota PPG sampai saat ini itu ada 863 guru. Sampai kapan hari itu saya didatangi oleh guru PAI SD, Pak gimana kalau saya ini bayar sendiri saja daripada nunggu pembiayaan tidak ada. Nah, akhirnya saya kontak UINSA yang nangani PPG itu. Disampaikan bahwa Pak, PPG itu memang harus ada MOU. MOU itu adalah Dinas Pendidikan atau pemerintah kota, kabupaten dengan kami UINSA. Tidak bisa kemenang dengan UINSA atau tidak bisa perorangan, itu tidak bisa. Kalau misalnya guru-guru PAI itu mau pembiayaan mandiri, monggo menghadap ke Dinas Pendidikan. Akhirnya kemarin disarankan oleh Pak Kepala Kantor untuk menghadap ke Dinas Pendidikan. Itu begitu Bapak Ibu. Jadi Surabaya tidak ada keberanian untuk memberikan support anggaran terkait dengan PPG guru PAI. Ya mudah-mudahan lah, ini kan Pak Eri ini juga mau nyalon lagi ya. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan mau. Ini yang di sini nih sudah PPG semuanya. Ada yang belum? Ada yang belum ya? Oh ya, mudah-mudahan nanti ada support anggaran lah ya. Ya, kasihan. Saya ini termasuk korban keterlambatan PPG. Jadi Bapak Ibu, saya itu tahun 2008 saya ini sudah golongan 4A. 2008 saya ini sudah golongan 4A. Yang baru-baru itu loh, golongan 3A itu sudah sertifikasi semuanya, sudah dapat PPG semuanya. Lah saya golongan 4A tidak dipanggil-panggil. Karena apa? Guru agama itu diurut mulai yang paling tua. Jadi diurut mulai yang paling tua. Karena dulu itu ada demo Bapak Ibu, ada demo. Ya kalau gini caranya ya guru agama ini ya tapi diurut yang paling tua. Alangkah kebetulan saya muda, jadi urutannya itu panjang.
Sehingga waktu itu saya tahun 2012 baru sertifikasi. Padahal yang baru-baru itu sudah langsung sertifikasi dan lain sebagainya. Ya kalau saya Bapak Ibu dengan guru PAI ya tetap optimis lah ya, tetap optimis. Sumber pendapatan bukan hanya TPG, bukan hanya dari sertifikasi, tapi nanti insya Allah kami tetap akan memperjuangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa hal juga yang menjadi peta bagi peta jalan pendidikan agama Islam. Diantaranya adalah nanti itu guru PAI, ya sebenarnya bukan hanya guru PAI ya, memang sudah semestinya nanti itu akan ada satu data, ya, satu data, yaitu pakai siaga itu. Kemudian terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, kurikulum pendidikan agama Islam ini saya tidak tahu kalau di SMK negeri ini pakai apa ini, buku Cooper atau produk sendiri. Produk sendiri. Nah, itu yang bagus. Jadi saya berharap MGFP melalui komando Pak Sofyan ini ajak guru-guru terbaik menulis buku, kemudian buku itu nanti dicetak, diterbitkan. Tapi kalau sudah dicetak, diterbitkan, yuk jenengan beli, jenengan pakai, ojo kemudian apa, sesuai 300 tuku 100, ya harus beli semuanya. Nah itu supaya apa? Supaya MGMP juga hidup, jenengan juga sejahtera. Yang penting itu kata kuncinya Bapak Ibu, tidak masalah, tidak terjadi masalah di lapangan. Pelarangan pembelian buku itu kalau di lapangan itu terjadi masalah. Kemarin itu ramai masalah apa? Jual seragam. Jual seragam ramai itu sampai ada korbannya itu kepala SMA Tulungagung. Nah, maka jenengan sebagai guru PAI harusnya bijak. Maksudnya bijak itu ya bijaksana, ya bijak sini. Guru PAI ojo seragam, ya. Ojo seragam, ojo kabeh diringkes kabeh. Harus apa? Ya bijaksana dan bijak sini. Nah, jenengan sudah bijaksana, bijak sini, aman. Dan jenengan bijaksana toh, sininya tidak ada, pasti tidak aman, ya. Dia harus bijaksana, bijak sini. Aman, amin. Ini senang saya ini. Aman plus umat. Nah, ini. Oh, aman gak umat, wah, ini repot ya. Aman plus umat. Jadi ya supaya guru PAI ini bisa ke tanah suci semuanya ya. Ya saudara, para guru PAI nggak tahu tanah suci wes sama saya. Doi ya makruh hukumnya. Doi ya guru PAI kok nggak tahu tanah suci, makruh hukumnya itu ya. Saya nggak ngomong haram ya, makruh hukumnya ya. Iya, kalau bisa Pak Sofyan, ya gimana lah diupayakan, Bu, ya apa caranya setiap tahun itu ada guru PAI, Bu, diangkat 10 atau berapa digilir, ada semua guru PAI itu tahu tanah suci atau pernah ke tanah suci. Ya. Nah itu adalah manfaatnya kita kumpul-kumpul itu begitu ya. Jangan sampai guru PAI itu mikir diri, nah, itu harus dipikirkan oleh MGMP itu ya. Nah, saya nanti panjang-panjang dengan itu ya. Intinya adalah Bapak Ibu, saya berharap ya kegiatan pengembangan diri, upgrading untuk guru PAI ini bersifat istimror, continuity, ya. Berkelanjutan, bukan hanya apa sekarang kemudian selesai kemudian apa
tidak ada kelanjutannya, tidak ada produknya, ya. Jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, dengan sehat, saya sehat, pengurus FGMB sehat, pengawasnya juga sehat, ya. Nah, mudah-mudahan dengan kesehatan itu kita bisa memaksimalkan amal-amal terbaik kita melalui pengabdian di sekolah dengan mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.